Halo semuanya, aku Pauline Jahazintan Sinaga 120-24060 bakal mempraktikkan pembidayaan untuk tangan, untuk patah tangan. Jadi saf yang saya pakai pada mitela ini adalah saf 0. Ada patah ya? Bisa gini. Lalu kita ikat di di lawan tangannya. Kemudian sesuaikan dulu panjangnya. Pastikan ujungnya ada di sini. Lalu ikat. Ikat yang kuat. Kemudian ujungnya ini kita lilitkan dulu. Setelah itu kita ikat. Lalu masukkan ke dalam. Seperti ini. Kemudian untuk pembedaan yang kedua yaitu ketika ada luka di telapak tangan. Itu kita akan membuat mitela ini menjadi saf 8. Saf 8 itu 3 kali lipatan. 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian yang pertama kita taruh dulu ke letaknya luka tersebut seperti ini. Lalu lipat juga ke belakang. Ini kita sesuaikan karena semua sudah tertutup, maka kita lipat lagi hingga mitela ini tidak tersisa. Kemudian terakhir ikatkan sisa atau ujungnya itu di letak luka tersebut. Mengapa? Hal itu tuh untuk memperkuat ikatan, untuk menekan luka, dan juga untuk memperlihatkan bahwa disitulah letak lukanya. Seperti ini. Kemudian sisa-sisa ini disarankan untuk mensisipkannya ke dalam. Seperti ini. Lalu untuk pembedaan yang ketiga yaitu di bagian pelipis, di mana mitela ini akan kita buat menjadi saf 8, yaitu 3 lipatan. 1, 2, dan 3. Seperti ini. Kemudian segitiga ini akan kita buat di bagian letak lukanya. Itu untuk menandakan di mana letak lukanya. Contoh lukanya di sini. Maka segitiganya itu berada di sini. Karena mitela yang kita punya ini cukup panjang, maka boleh untuk diputar lagi ke bagian depan.
Kita di tempat luka. Enggak, satu-satu. Kemudian ikatan yang terakhir itu diletak lukanya juga untuk menekan lukanya. Dan sisanya sisipkan. Coba. Seperti ini. Lalu untuk pembidayaan yang terakhir yaitu pembidayaan untuk luka di kaki, di bagian kaki, telapak kaki. Mitela yang awalnya saf 0 kita buat menjadi saf 8 atau 3 lipatan. 1 2 3. Seperti ini saf 8. Kemudian semisal lukanya tersebut ada di bagian atas, di bagian sini, maka yang pertama kali kita taruh mitelanya itu di bagian lukanya, seperti ini. Kemudian silangkan di bagian bawah, seperti ini. Kemudian untuk melilitnya ke bagian belakang, silangkan terlebih dahulu, lalu lilitkan di bagian belakang. Karena masih ada sisa, kita bisa tarik lagi ke depan. Sebenarnya jika mitela kita itu cukup panjang, lebih panjang lagi, kita bisa menaruh ikatan yang terakhir ini ke bawah lagi, ke bawah, kemudian kita silangkan hingga ikatan akhirnya itu ada di sini, yang menandakan letak luka tersebut berada di sini. Akan tetapi melihat mitela kita yang tidak cukup, maka akan kita akhiri ikatannya di bagian sini. Pastikan kencang, akan tetapi tidak menyakiti korban. Cukup. Kemudian sisa daripada ikatan ini, sisa ini lagi-lagi kita harus sisipkan. Baik. Sudah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dah. Halo semuanya, aku Paulin Jansen Sinaga 120-2460 dan saat ini bakal mempraktekkan evakuasi 1.0. Pertama-tama lingkarkan tangan korban ke bahu, kemudian angkat kaki korban ke tumpukan kaki korban di kaki kita sebagai penolong. Lalu komandokan hitungannya. Siap. 1 2 3. Dah. Saat ini saya akan mempraktikkan evakuasi 1.1 di mana korban berada di tengah dan penolong berada di kedua sisi korban. Kemudian lingkarkan kedua tangan korban dan naikkan kakinya di atas kaki penolong sebagai tumpuan. Lalu akan ada satu komando yang memimpin hitungannya dan mengomandokan ke kanan atau kaki kanan ataupun kaki kiri yang maju. Seperti ini. Kira ini ada komando. Ada fit Kanan, kiri, ada kanan, kiri. Evakuasi ini adalah evakuasi 2.1 di mana posisinya korban itu tidak sadar.
Kemudian yang pertama kami lakukan adalah dengan membentuk tangan korban bersilangan di atas dadanya. Kemudian 2.1 dimaknai dengan 2 orang di salah satu sisi dan 1 orang di sisi sebelahnya. Kemudian komando berada pada penolong yang ada di bagian kepala. Kemudian sama direntakan. Lalu pertama diangkat di paha dengan paha yang bersamaan. Lalu untuk menurunkannya dengan komando yang sama seperti menaikkan korban tadi, dengan berlutut terlebih dahulu, kemudian menaruhnya ke bawah kembali. Pada evakuasi 3.0 sama dengan 2.1 sebelumnya, posisinya korban tidak sadar, kemudian lipatkan terlebih dahulu kedua tangan korban secara bersilangan di atas dadanya. Kemudian 3.1 dimaknai dengan 3 penolong di salah satu sisi daripada korban. Hitungan tetap berada pada penolong yang berada di sisi kepala. Kemudian diangkat di paha yang sama, lalu diangkat kembali dengan tegak, dan penurunannya pun tetap sama seperti komando pada awalnya. Berlutut terlebih dahulu, kemudian turunkan secara bersamaan.